karena luka ini, Tante. Sebenarnya luka ini kecil, Tante, tapi saya nggak tahu kenapa rasanya tuh sakit banget. Ini benar-benar nyiksa saya, Tante. Bahkan semalam saya sampai demam hebat tuh gara-gara luka kecil ini. Ya ampun, apa perlu ke dokter sekarang? Tante anterinnya ke rumah sakit ya. Takutnya mukanya infeksi. Enggak, Tante. Saya udah ngerasa baik-baik aja sekarang. Jadi nggak perlu ke dokter. Tapi tante tuh khawatir banget sama keadaan kamu, Renata. Tante anterinnya ke dokter ya. Tante, nggak usah, Tante. Sekarang kita fokus aja untuk kembalikan ingatannya Langit. Gini aja, sekarang kamu minum obatnya dulu supaya demam kamu bisa reda. Tante Yasmin, makasih ya. Tante tuh sangat baik sama saya. Jadi mengingatkan saya sama ibu saya. Cara Tante Yasmin khawatir sama saya. Tante Yasmin pengertian sama saya. Jadi saya ngerasa seperti ibu saya sendiri. Ini saatnya aku untuk jajal kehebatan Liontin ini. Renata, sebentar lagi aku pastikan kamu akan jadi boneka aku. Renata, sekarang buang obat yang kamu pegang. Berhasil, it works. Oh my God. Ternyata segampang ini mengelabui Renata. Renata, kenapa kamu buang obatnya? Renata, kamu kenapa? Aku punya ide yang lebih seru. Wih, enak nih ada yang mau diterapi sama dokter cantik. Pakai dijemput segala lagi. Hati lu, terkecantol lagi. Evan, jaga omongan kamu. Kalau sampai didengar Luna bagaimana? Kenapa Renata diam aja? Kok nggak seperti biasanya? Dokter, mau dimulai sekarang? Di kamar saya aja kayak kemarin. Renata, ambil pisau di meja itu. Kamu ngapain itu? Dokter, dokter. Kamu? Kamu ngapain? Nek, Renata, tusuk mentega di meja itu pakai pisau yang kamu ambil. Sekarang.
Gila kamu ya. Aduh, dokter. Tolong, soalnya Revan, awas, Revan. Dokter. Aduh. Revan, awas. Dokter, taruh pisaunya. Bau banget nih kartu, nggak ada bagus-bagusnya dari awal. Hahaha. Bayar. Gua ngutang dulu ya. Gak bisa. Pokoknya bayar. Iya, sabar. Nih, gue bentar lagi nih jadi orang kaya. Kalau gue udah jadi orang kaya, gue bayar semua utang-utang gue sampai lunas. Gue lebihin, ya. Mau bayar pakai apa? Lu aja masih ngutang. Ntar dulu. Sebentar lagi gue akan bergabung dengan keluarga Wiratama. Tahu kan keluarga Wiratama kan? Keluarga Wiratama itu hartanya, warisannya itu nggak habis 7 turunan. Dan gue sebentar lagi akan bergabung sama keluarga mereka. Dan gue akan jadi kaya raya. Ah, mimpi lu ya? Tolong deh percaya sama gue deh. Lo tahu anak laki-lakinya Wiratama itu lagi tergila-gila sama anak gadis gue. Cinta banget dia sama anak gadis gue. Dan sebentar lagi mereka berdua akan menikah. Dan gue akan ditarik juga masuk keluarga Wiratama. Nanti begitu gue udah di sana, gue bayar cash semuanya, bunga-bunganya gue bayar, gue lebihin buat kalian. Tenang aja. Siang bolong gini, masih mimpi lu. Gua nggak mau tahu, mending lu bayar cepat sekarang. Lu ngapain diem di situ? Rebut pisaunya. Apa sih rebut-rebut? Apaan sih nih? Gila ya kamu ya? Dokter, tolong taruh pisaunya sekarang. Bisa kan? Ini ada yang salah. Ini bukan kebiasaan Renata. Tapi kenapa bisa begini? Ternyata segampang ini ngendaliin Renata. Hebat juga tuh Dukun. Bisa sekuat ini. Apa gua mau hajar? Duh, ini nih. Udah nggak usah ngancem-ngancem gue deh. Nanti kalau gue jadi orang kaya, nyesel kalian. Nggak ada gue bagi-bagi. Tenang aja pokoknya. Gua nggak peduli. Pokoknya lu bayar. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu harus bayar. Aduh. Sabar bang. Arahkan pisau itu ke Dava dan ancam dia, Renata. Dok, cukup ya. Langit, awas langit. Langit. Pak, awas Pak. Pak, hati-hati Pak. Sekarang semua orang pada takut sama kamu, Renata. Kamu akan dijauhin semua orang di keluarga Wiratama.
Renata, jatuhkan pisau itu sekarang. Sekarang kamu duduk ke meja dan makan semua makanan yang ada di meja makan dengan lahap. Ya Allah, Renata. Kamu kenapa? Kenapa kamu jadi seperti ini? Ew, that's gross. Oke. Sekarang udah cukup main-mainnya. Kasihan juga kamu, Renata. Renata, sekarang kamu kembali jadi diri kamu sendiri. Kenapa semua orang natap aku? Apa yang terjadi? Kok aku masih belum percaya ya kalau Mas Johan itu udah berubah? Sikapnya tuh aneh, kayak ada yang lagi ditutupin. Enggak tahu lu. Gua masih bayar, Bang. Gua kan bilang gua masih bayar. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu dokter, tapi kamu bikin kita semua takut. Apa yang terjadi sama Mama? Kenapa mulut aku penuh makanan? Saya... Mah, jangan. Masih bahaya. Dokter. Dokter baik-baik aja kan, Dok? Yasmin, kamu itu mau cari dokter atau orang gak waras? Kamu mau membunuh keluarga kamu sendiri, hah? Udah nggak usah berlebihan deh, Sukma, ya. Lagian dengan kejadian tadi, di antara kita nggak ada yang luka satupun kan? Sandra, kamu tuh gak punya mata ya? Nggak lihat tadi dia itu pegang pisau dan dia ngancam kita dan dia mau nusuk kita. Mata kamu di mana? Apa? Aku ngancam mereka pakai pisau. Kenapa bisa? Kenapa aku nggak inget apa-apa? Ya ampun, ini kenapa? Baru juga aku tinggal ke toilet bentar, kok udah berantakan kayak gini? Ini kenapa? Ada apa? Lun, tolong jangan mendekat. Kamu hati-hati di situ. Sayang, tapi ini kenapa? Dokter Putri juga belepotan kayak gini. Ada apa sih? Yasmin, cepet usir dia. Kenapa kamu masih diem aja? Bu, udah Bu, cukup. Dokternya juga baru tenang, situasi juga baru tenang Bu.
Yasmin, kenapa kamu bela dia terus? Udah jelas-jelas tadi barusan dia mau celakain kita semua 15 menit yang lalu. Terus dia ambil pisau, mencoba bunuh saya. Ini terlalu aneh. Bagaimana aku bisa belain Renata kalau begini? Maafkan saya semuanya. Saya juga bingung sama apa yang terjadi. Iya, karena kamu itu nggak waras. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Atau saya akan panggilkan polisi buat mencari kamu. Karena kamu sudah ngancam kita semua. Pergi sekarang! Saya mohon jangan ke polisi. Ayo pergi! Ngapain lagi kamu? Percaya sama aku lagi. Aku mohon, bela aku. Kamu harus bela aku. Langit tunggu. Langit, sayang. Udahlah, kamu nggak usah hirauin dia. Dia bisa aja loh menggila lagi. Nanti yang ada malah ngebahayain keluarga kamu. Pergi! Kamu melakukan ini lagi. Kamu hancurin kepercayaan aku lagi. Sekarang kalian semua dengerin baik-baik. Kalian harus tahu, ini bukan salah Renata. Kalau mau salahin aja saya. Kenapa aku merasa bersalah begini? Kenapa bisa? Sekarang tunggu apa lagi? Pergi sekarang! Wow. Dokter. Keren banget Dokter Putri. Keren banget. Gue bilang jangan pakai kekerasan. Pasti gue bayar, tau gak? Mas Johan. Mas Johan! Stop! Cukup, Pak. Hentikan. Jangan pukul suami saya. Oh, lu bininya? Kebetulan sekali. Suami lo ini punya utang. Dia judi nggak mau bayar. Judi. Rom, tolong aku, Rom. Kalau aku nggak bayar, mereka pasti pukulin aku terus, Rom. Tolong aku, Rom. Sakit, Rom. Berapa hutang yang harus aku bayar? Dia punya utang 200.000. 200.000. Rom, terima kasih ya, Rom. Terima kasih. Mas, ternyata benar ya dugaanku selama ini. Kamu tuh emang benar-benar gak berubah.
Rom, dengerin penjelasan aku dulu. Aku dipaksa main judi sama mereka. Kalau aku nggak main judi, aku bakal lebih dikerjain lagi sama mereka, Rom. Beneran, Rom. Kamu itu bener-bener keterlaluan ya. Udah ketangkep basah, masih aja nggak mau ngaku kesalahannya. Ini wujud asli kamu, Mas. Seorang ayah yang tega menjual anak perempuannya. Nggak bertanggung jawab sama keluarga. Suka ngabisin uang. Dan sekarang berpura-pura baik di depan semua orang. Rom, dengerin aku dulu. Romi. Rom, dengerin aku dulu. Romi! Hanya sampai amazed sama dokter. Tepuk tangan buat dokter Putri. Wah, udah keren banget tadi dokter, keren banget. Sandra, apa-apaan sih kamu? Hah? Pakai tepuk tangan segala? Oh, kamu udah ketularan gak waras ya? Enggak, saya nggak ngira aja. Kalau dokter Putri ini bener-bener akan melakukan terapi kejut sama langit. Dan dokter, asal dokter tahu, dokter melakukannya dengan sangat dramatis. Saya sampai shock loh tadi, Dok. Kaget sekali. Kak, masuk kakak apa nih semua nih? Maksudnya? Kamu tanya aja sama istri kamu. Yasmin, ada apa semua ini? Kak Sandra ini niatnya apa sih? Kok malah nembak aku begini? Aku harus jawab apa? Ini sebenarnya ada apa? Hah? Kenapa semuanya pada diam? Yasmin, ayo cerita. Yasmin! Kamu nggak mau ngomong juga, Yasmin. Oke, Den, kalau kamu nggak mau ngomong, aku nih yang bongkar semuanya. Lagian orang-orang di ruangan ini kan udah pada tahu. Kamu itu disuruh sama dokter Putri untuk melakukan terapi kejut buat langit. Terapi kejut? Yasmin, udah deh. Asal kamu tahu aja, aku udah dengar semua yang diobrolin sama dokter Putri. Udah Cassandra, jangan bertele-tele. Cassandra jelaskan langsung. Yasmin nggak mau ngomong apa-apa. Tadinya sih sebenarnya aku nggak mau mencegah dokter. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya kurang etis deh. Ya kan? Karena yang dilakukan dokter Putri itu bener-bener aktingnya sangat bagus, dokter. Jadi tadi itu semua acting. Udah. Kalian ibu sama anak sama aja ya? Hah? Sukanya ngarang bebas. Tadi lihat sendiri kan, dia pegang pisau, dia mau nikam kita semua. Ya tapi kalian sangat percaya kan? Karena kelihatan real banget kan aktingnya dokter Putri. Tapi yang sangat disayangkan dokter Putri, terapi kejut kamu tidak menghasilkan apa-apa ke langit. Efek kejut apa? Ini tuh sebenarnya ada apa sih? Sebentar. Ini nih. Padahal kamu itu lulusan dari London. Tapi kamu nggak bisa mencerna apa yang Tante bilang. Tante kasih tahu, ya. Terapi kejut itu metode yang dokter Putri lakukan itu supaya memori-memori yang ada di kepala kamu, bahkan ketakutan-ketakutan yang lampau itu muncul kembali. Jadi tadi kamu ambil pisau, ngancem kita semua, dan semua makanan di meja kamu makan seperti orang kerasupan. Itu bagian dari terapi. Ini kenapa juga sih? Renata diem aja. Bukannya iyain gitu.
Atau jangan-jangan dia emang udah gak mau ngurusin ingatannya langit lagi. Dokter, sekarang tolong jawab jujur, apa semua itu bagian dari rencana kamu untuk bisa memicu ingatan saya yang hilang? Ini nggak salah lagi. Apa yang dilakukan dokter tadi adalah acting, ya kan dok? Dokter, saya minta maaf banget ya dok. Gara-gara terapi kejut ini, sampai-sampai dokter itu dimarahin sama keluarga saya. Yasmin, jadi benar apa yang dikatakan Cassandra tadi? Iya mas, ini semua benar. Tapi kenapa kamu tidak cerita dari awal, Yasmin? Mas, maaf ya, aku salah, aku nggak cerita. Karena aku pikir kalau aku cerita nanti hasilnya nggak maksimal. Aku kan pengen yang terbaik buat Langit supaya ingatannya Langit bisa kembali lagi. Makanya aku nggak banyak cerita, Mas. Maaf ya. Akhirnya peka juga si Yasmin. Udah dari tadi aku pancing, baru nyadar sekarang. Udah. Mulai sekarang tidak ada lagi drama dan sandiwara yang seperti ini. Tidak ada terapis-terapis. Ingat Yasmin. Perutku gak enak banget rasanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama aku sampai aku makan segitu banyak? Renata. Kamu baik-baik aja? Ya, saya baik-baik aja Tante. Ya ampun. Tadi Tante lihat kamu makan di meja makan seperti itu. Tante sampai khawatir. Kamu kenapa sebenarnya? Saya juga nggak tahu Tante saya kenapa. Tapi Tante Yasmin, maafin saya. Saya udah bikin Tante Yasmin khawatir. Kamu gak usah khawatir sama Tante. Justru Tante yang khawatir sama keadaan kamu. Sepertinya kamu tuh gak kayak biasanya hari ini. Apa mungkin ini karena kamu masih sakit? Iya? Enggak Tante. Saya udah baik-baik aja kok. Syukurlah kalau kayak gitu. Sebenarnya tadi pagi, Tante sama Tante Sandra udah punya rencana. Tapi karena kamu datangnya terlambat dan juga begitu kamu datang keburu ada kejadian itu, kayaknya lebih baik saya batalkan aja ya. Memangnya rencananya apa Tante? Tante Sandra sama Tante Yasmin sempat telepon dokter kenalannya Tante Sandra. Dan beliau bilang kalau ada cara lain untuk membantu memulihkan ingatannya Langit. Cara lain? Apa caranya Tante? Dokter, ini kita mau bertanya dok. Kira-kira ingatan memorinya Langit tuh bisa kembali nggak dok? Ada beberapa cara yang bisa dicoba. Cara ada ya dok ya? Caranya gimana dok? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan membuat reka adegan kejadian saat Langit terbentur kepalanya hingga hilang ingatan.
Jadi gini Renata, Tante dan Tante Sandra sebenarnya sudah menyiapkan satu kafe dan juga beberapa preman untuk berpura-pura menyerang langit. Seperti kejadian saat langit diserang sampai ingatannya hilang. Iya Tante, kita harus coba cara itu Tante. Saya masih ingat banget kejadian itu Tante. Gimana langit diserang sampai akhirnya dia pingsan. Saya masih ingat detail Tante. Tapi dengan kondisi kamu seperti ini rasanya Tante nggak tega. Tante Yasmin gak perlu khawatir. Saya baik-baik aja kok. Saya akan melakukan apapun untuk mengembalikan ingatannya langit. Saya kan udah janji sama Tante Yasmin. Tapi perasaan Tante nggak tenang kalau kondisi kamu seperti ini, Renata. Nanti takut terjadi apa-apa sama kamu. Tante, ini hari terbaik untuk mengembalikan ingatannya langit. Tapi, Tante, ini demi masa depannya langit. Kan Tante Yasmin sendiri yang bilang ke saya, kalau Tante nggak mau ngelihat langit menikah dengan Luna. Kalau kamu memang kuat dan siap untuk menjalankan rencana ini, ayo kita coba. Oke. Baik, sekarang kita harus cepat-cepat karena kita udah gak ada waktu. Ayo. Harus. Sekarang kita lanjutin rencana kita di kafe, oke? Dan kamu Renata, kamu cepat ke mobil karena langit udah nungguin kamu dari tadi. Renata, kalau kamu masih gak enak badan, kamu mau gagalin rencana ini juga gak apa-apa loh. Tante Yasmin gak percaya sama saya. Bukan Tante gak percaya sama kamu. Cuman kan kamu lagi gak enak badan. Tante kasihan sama kamu. Kan saya sudah bilang Tante, saya baik-baik aja. Udah. Ya, rasa kepedulian satu sama lain nanti aja, oke? Sekarang yang terpenting kamu langsung ke mobilnya Langit. Takutnya nanti ada yang lihat kita makin ribet lagi kan urusannya. Oke, go. Ya udah, Tante Yasmin, Tante Sandra, saya permisi ya. Iya. Ya Allah, tolong lindungi Renata ya Allah. Semoga rencana ini berhasil. Udah, kamu nggak usah terlalu khawatir. Aku yakin banget kok, ini pasti berhasil. Karena aku udah ngeset semua di kafe dengan sempurna. Oke? Makasih ya Kak. Kakak udah banyak bantu aku. Pasti dong, aku pasti bantu kamu kok Yasmin. Aku selalu ada di belakang kamu. Tadi kalau di meja makan bukan karena ide aku, mungkin rencana kita udah ketahuan tadi. Ya kan? Kakak juga sih banyak akalnya. Makasih ya Kak. Kenapa setiap melihat Dokter Putri, aku seperti sudah kenal ya. Perasaan aku jadi gak tenang seperti ini. Aku harus tenang. Semoga ini bisa berhasil. Langit begini karena aku. Jadi dia harus cepat pulih ingatannya. Seenggaknya aku lebih gampang bicara sama Langit kalau nggak di rumah Wiratama. Semoga dia gampang terpacu ingatannya. Apalagi ini kan kafe tempat penusukan Langit dulu. Sebelum ingatannya bermasalah. Ayo, kita jalan. Oke. Hai Dok. Kenapa kaget ya? Aduh sorry. Emang dokter nggak lihat ya saya duduk di belakang? Kamu ngapain ikut? Ini kan lagi proses terapi untuk Langit. Kalau ada kamu itu, bisa merusak konsentrasinya Langit. Dokter,
Saya sama Langit itu udah memutuskan untuk nggak nutupin apapun. Termasuk sesi terapi ini. Iya kan sayang? Wah, saya mau kemana? Mau pergi? Pergi? Kok tiba-tiba mau pergi sih? Bukannya tadi kamu mau terapi sama dokter Putri di rumah ya? Tadi mama ngasih tahu kalau hari ini terapinya di luar. Oh, ya udah kalau gitu aku ikut ya. Luna itu calon istri saya, Dok. Jadi saya mau dia tahu apapun masalah saya. Termasuk yang terjadi dengan ingatan saya. Oh, you melts my heart. Dok, calon suami saya ini romantis banget ya. Ya. Tapi dokter nggak keberatan kan kalau saya ikut? Ya, kalau emang itu keputusan kalian berdua, saya bisa apa? Ini yang aku takutin. Luna, dia bisa aja membongkar penyamaran aku. Alhamdulillah, Renata mau bantu aku untuk menjalankan rencana aku. Semoga aja Langit bisa ingat kembali semua ingatannya. Semoga dia bisa ingat semua kejadian di kafe itu sebelum ingatannya hilang. Yasmin. Ibu tuh ya benar-benar nggak habis pikir sama kamu. Kamu percayakan Langit sama terapis nggak waras seperti dokter Putri itu. Ibu jangan ngomong sembarangan kayak gitu lah, Bu. Tapi kenyataannya dia itu main pisau. Dia tuh nggak pantas jadi terapis untuk cucu ibu. Terus menurut Ibu, yang cocok siapa? Kelakuan seperti Luna? Kamu bandingin dokter nggak waras itu sama Luna. Ah, Yasmin, kamu udah mulai ketularan nggak waras juga. Apa Ibu lupa ya? Apa yang pernah dilakukan Luna ke Langit? Apa perlu aku ingetin lagi, Bu? Gimana dia membakar dirinya di dalam mobil waktu itu? Atau hal-hal gila lainnya yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan perhatian dari Langit? Orang seperti itu yang Ibu inginkan untuk menjadi cucu kesayangan Ibu. Kamu berani ngomong gitu sama ibu? Hah? Luna itu menantu idaman. Harusnya kamu tuh senang. Langit mau nikahin Luna sebentar lagi. Ingat ya Yasmin, ibu ini neneknya Langit juga. Ibu mau yang terbaik untuk Langit. Sekarang Langit sudah dapetin calon istri dan mertua yang kaya raya. Yang sederajat sama keluarga kita. Terus kurang apa lagi Yasmin? Ibu, Yasmin ngerti banget. Ibu pasti pengen yang terbaik buat cucunya. Begitu juga Mas Dafa. Dia pasti menginginkan yang terbaik juga buat Langit sebagai ayahnya. Tapi Ibu jangan lupa. Di sini aku yang ibunya. Aku ibunya Langit, Bu. Aku yang tahu betul apa yang dibutuhkan anakku. Aku yang mengandung dia selama 9 bulan. Aku yang melahirkan dia. Aku yang paling paham tentang anakku, Bu. Jadi tolong, Bu. Aku gak mau kalau Langit itu menikah dengan siapapun selama ingatannya belum pulih kembali. Jadi tolong, aku harap suatu saat nanti Ibu akan mengerti apa yang aku lakukan ini untuk kebaikan anakku. Assalamualaikum. Yasmin, ibu belum selesai ngomongnya Yasmin. Dengerin dulu Yasmin. Ada benda ya si Yasmin ini makin kesini makin berani nentang ibu. Ini lagi nih. Siapa sih dari tadi telepon terus? Halo? Siapa ini? Saya yang pernah bantu ibu pegang rahasia cucu ibu. Kamu jangan asal ngomong ya. Siapa kamu? Ibu perlu saya ingatkan ya. Dulu itu ibu pernah bayar saya untuk ngurusin hasil darah cucu ibu. Kamu OB yang ada di rumah sakit? Hah? Ngapain kamu telepon saya lagi? Urusan kita kan udah selesai. Dulu memang sudah selesai, Bu. Tapi saya butuh duit, Bu. Itu saya ikhlasnya ibu aja. Kalau ibu nggak ikhlas, paling saya bocorin, Bu. Karena cucu ibu itu bukan darah daging Bu Yasmin.
Bu, saya cuma butuh uang 50 juta. Temuin saya dan bawa uang itu. Kamu mau memerah saya? Hah? Bu, kalau urusan perut, kasih nekat, Bu. Iya. Saya temuin kamu. Kamu kirim alamatnya sekarang. Ya. Baik, Bu. Aduh. Ada lagi masalah. Yasmin, kayaknya kita nggak bisa satu mobil deh. Soalnya takut ada yang lihat terus curiga lagi sama kita. Better kita ketemu di sana aja, oke? Iya Kak, semoga rencana kita bisa berhasil dan sesuai dengan keinginan kita. Aku yakin pasti berhasil kok. Ya. Kita? Jadi maksudnya apa nih, Mi? Kita? Kamu tuh udah berapa kali sih aku bilang? Hah? Kita barengan aja. Nggak ada kita barengan. Kamu sendiri. Enggak ini. Biasa dia mau ikut sama Mami. Males lah Mami ikut sama dia. Ya kan? Ya udah Mami pergi dulu ya. Mami soalnya ada urusan mau ketemu sama orang. Oke? Oke. Bye. Ya juga ya. Ngapain juga Mami pergi sama Tante Yasmin? Aneh-aneh aja gue mikirnya. Jangan pegang-pegang. Kenapa? Ayolah. Pak. Saya nggak butuh dibelain. Bapak duduk aja. Udah, nggak usah, Pak. Di kafe ini terakhir kamu ingat sama aku. Renata. Awas. Kalau aja waktu itu kamu nggak nyelamatin aku, Langit, mungkin kamu nggak akan kritis. Sampai kamu harus kehilangan sebagian ingatan kamu. Kafe ini rasanya familiar buat saya. Sepertinya saya pernah ke sini. Pak Langit ingat sesuatu. Saya nggak bisa ingat. Sayang, ini kita nggak ada tempat yang lebih keren apa ya? Harus banget ya terapinya di sini. Memang tempat yang lebih keren itu banyak. Tapi tempat ini terakhir ingatannya Pak Langit sebelum dia masuk ke dalam rumah sakit. Karena perbuatan orang yang berbusuk hati. Kok dari cara ngomong dokter kayaknya malah Dokter Putri ya yang sakit hati. Kayak seakan-akan ada peristiwa yang pernah terjadi yang pernah terjadi sama Dokter Putri. Aduh, Renata.
Seharusnya kamu jangan kepancing emosi. Mama bisa curiga soal penyamaran aku. Yaudah sayang, kita duduk yuk. Ayo. Kita duduk di sana aja. Di sana tempat berawalnya penusukan Pak Langit. Ayo Pak, biar kita mulai terapinya. Sial, aku baru ingat. Dari dekornya ini seperti yang Tony pernah kirim ke aku. Apa sebenarnya yang lagi Renata rencanain? Kalian udah tahu kan tugas kalian apa? Sudah, Bu. Pokoknya kalian itu harus godain perempuan yang pakai kacamata. Ya. Dan sampai laki-laki yang bernama Langit itu berantem sama kalian. Baik, Bu. Baik. Tunggu, Kak. Ini nggak sampai berantem beneran kan ya? Soalnya kan Langit baru aja selesai operasi, Kak. Operasi besar. Takutnya dia masih kenapa-napa nanti kalau tambah berantem. Kalian dengar sendiri kan? Ini ibunya loh. Ibunya minta jangan sampai berantem beneran. Jadi cuma acting aja. Ibu tenang aja. Aman kok. Pokoknya jangan sampai anak saya lecet. Jangan sampai luka ya. Udah, Ibu tenang aja. Ya udah, kalian udah tahu kan tugas kalian apa? Jangan sampai gagal. Baik, Bu. Kalau gitu kita permisi. Oke. Seharusnya ini bisa berhasil. Tapi kok rasanya was-was banget ya? Gimana kalau sampai kelepasan kayak tadi? Gimana kalau aku nggak bisa ngontrol diri aku? Dari tadi diam terus. Mikirin apa, Dok? Enggak, saya nggak mikirin apa-apa. Saya hanya teringat sesuatu. Oke, kita langsung mulai aja terapinya ya, biar gak kelamaan. Oh ya, Luna masih bisa duduk bareng sama kita kan? Lun? Maaf Mbak Luna. Mbak Luna nggak bisa bergabung bersama kita. Soalnya Langit harus konsentrasi dalam terapinya. Kan percuma kita udah jauh-jauh ke sini tapi ntar dia nggak konsentrasi. Sayang udah. Nggak apa-apa. Kamu fokus aja sama terapi kamu. Relax aja ya. Aku tunggu di sana aja. Aku nggak tahu apa yang kamu rencanain hari ini, Renata. Tapi aku akan merubah semua usaha kamu buat mengembalikan ingatan Langit menjadi bencana. Lihat aja apa yang akan terjadi habis ini, Renata. Dijamin seru. Harusnya aku nggak usah percaya sama Mas Johan. Sekali dia berbuat jahat akan terus jahat. Ya Allah, Bu. Ibu kenapa? Gak apa-apa, Jar.
Ibu gak apa-apa. Bu, kalau ibu butuh tempat curhat, kasih tahu Fajar ya, Bu. Mungkin itu bisa bikin hati ibu lebih lega. Jar, harusnya ibu tuh gak boleh percaya sama ayahnya Renata begitu aja. Dia itu orang jahat. Tadi ibu lihat dia habis main judi. Emang sih, Bu, kalau judi emang itu adalah hal yang sangat gak baik. Tapi seenggaknya Pak Johan gak kasar kan sama ibu dan Renata. Apanya yang gak kasar, Jar? Pak Johan itu suka KDRT. Sekarang, coba kamu perhatikan sekitar kamu dan apa yang kamu rasain. Tempat ini terasa sangat familiar buat saya. Tapi saya nggak tahu rasa yang dimaksud oleh dokter itu apa. Rasa yang saya maksud itu rasa kehilangan, rasa sakit, atau rasa tidak nyaman. Atau sekarang kamu merasakan hal lain? Gini, coba kamu tenangin diri kamu, pelan-pelan, konsentrasi. Gimana? Maaf dok, saya belum bisa merasakan apa-apa. Setega itu, Bu. Bukan itu aja, Jar. Dia juga pernah mau menjual Renata ke kehidupan malam. Pak Johan beneran sekejam itu, Ibu. Astagfirullahaladzim. Aku bener-bener gak nyangka. Padahal aku lihat Pak Johan tuh kayak sayang banget sama Renata. Dan Pak Johan juga banyak kalah sama Ibu. Itu cuma akal-akalan dia aja, Fajar. Buat ngelabuin istri dan juga anaknya. Tapi Ibu yakin mau ngusir Pak Johan dari rumah ini? Ya mau gimana lagi? Kalau dia tetap di sini, dia itu jadi benalu dan akan nyusahin kita nantinya. Aku tahu Ibu pasti kecewa banget sama Pak Johan. Tapi mungkin Pak Johan udah berubah, Bu. Semua orang kan pantas dapat kesempatan kedua, Bu. Dan sekarang Pak Johan udah gak kasar lagi kan sama Ibu. Soal dulu Pak Johan jahatin Renata. Tapi sekarang kan udah enggak kan, Bu. Aku yakin kok Pak Johan tuh sebenarnya sayang banget sama Renata sekarang. Dan ingin berubah jadi lebih baik. Tapi kalau masalah judi, itu emang harus kita tegur, Bu. Tapi kita ingetin baik-baik nanti ya, Bu. Fajar. Tapi kamu itu nggak tahu bagaimana ayahnya Renata. Tapi apa Ibu mikirin perasaan Renata, Bu? Apa hubungannya sama Renata? Bayangin aja, Bu. Renata pulang ke rumah habis itu ngeliat Ibu dan Bapak yang gak baik-baik aja.
Kasihan Renata, Bu. Renata kan lagi sakit. Takutnya dia malah jadi lebih ngedown nanti, Bu. Menurut aku, Ibu tenangin diri dulu ya. Jangan bikin keputusan yang bisa bikin Renata sedih, Bu. Sepertinya sia-sia kita terapi di sini. Saya nggak bisa ingat apa-apa soal tempat ini. Kamu bukan gak bisa ingat, tapi belum. Dokter itu memang selalu positive thinking terus ya? Selain penuh dengan kejutan tentunya. Benar-benar unik. Sama kan kayak kamu. Kamu itu tipe orang yang berpikir pakai logika. Tapi aneh rasanya ketika kamu menurutin semua kemauan Luna. Apa-apa kamu iyain. Sebesar itu cinta kamu buat Luna. Kenapa dokter ngomong begitu? Saya itu dokter kamu. Saya bisa lihat dari mata kamu. Oke. Kalau gitu apa yang dokter lihat dari mata saya? Ini Langit kenapa malah kesannya nantangin gini sih? Dokter nggak bisa ngelihat cinta saya buat Luna. Dokter ngeraguin perasaan saya buat Luna. Yang saya lihat, kamu hanya bertanggung jawab, bukan karena cinta. Aduh, Langit ngapain sih deket-deket kayak gini? Bikin aku canggung aja. Langit? Baru ditinggal cuci tangan, kenapa malah deket-deket sama Renata sih? Iya, ini pasti rencana Renata. Sengaja godain Langit. Dasar cewek gatel. Kamu ngapain deket-deket? Selain jadi dokter terapi, kamu juga dokter urusan hati ya? Seserius itu ngomongin hubungan saya dengan Luna? Awas kamu Renata. Aku akan tunjukin. Kamu sedang berhadapan sama siapa. Kita harus godain perempuan itu. Lalu kita buat keributan. Ingat ya, jangan sampai salah. Beres. Itu kan kerjaan kita. Apalagi yang kamu bisa? Oh, atau mungkin aja kamu bisa menebak masa depan. Kamu juga cenayang. Maaf, ini bukan berbicara tentang saya. Itu yang saya ingin perjelas dari tadi. Kita datang ke sini untuk terapi. Terus kenapa kamu malah ngomongin hubungan saya dengan Luna? Udah deh dok, kalau emang dokter Putri itu nggak bisa ngembaliin ingatannya Langit, calon suami saya, udah mendingan nyerah aja.
Mereka kayaknya orang suruhan Tante Sandra. Gerak-geriknya sih mereka terus ngawasin aku sama Langit. Berarti ini udah waktunya. Pak Langit, kita cari tempat lain saja. Saya nggak nyaman di sini. Loh, kenapa? Lihat, 2 orang yang di sana. Dari tadi mereka ngeliatin saya. Tuh, lihat Pak. Beresin. Kenapa lo liatin gua? Nantangin, hah? Yasmin, kamu lihat tuh. Hah? Itu mereka. Aduh kak, semoga aja nggak main kasar. Aku khawatir sama Langit. Oh, jadi ini rencana kamu, Renata. Ingin reka ulang, mengulang kejadian waktu Langit tertusuk. Kamu kira aku akan biarin kamu ngelakuin itu? Kalian jangan kurang ajar ya. Ngapain kalian godain teman saya? Oh, jadi lo nggak suka? Lo nantangin, hah? Itu Langit udah mulai pegangin kepala. Berarti dia udah mulai ingat sesuatu, Kak. Ya, Langit udah mulai ingat tuh, Yasmin. Bagus. Mereka sengaja mancing ribut sama Langit biar Langit inget. Kurang ajar, Renata. Pak Langit ingat sesuatu. Saya nggak tahu, Dok. Saya ngerasa saya pernah ada di situasi seperti ini. Tapi kenapa saya nggak bisa mengingatnya? Padahal udah ada pemicunya. Tapi kenapa ya? Langit masih aja gagal mengembalikan ingatannya. Halo, bule. Lu bisa sopan nggak? Oh, jadi lu nggak terima seneng, ha? Lu nggak terima seneng? Hah? Tuh, Yasmin kamu lihat. Mereka udah mulai berantem. Itu tandanya ingatannya Langit bakal kembali. Udah kamu tenang. Enggak. Langit nggak boleh berantem sama mereka. Kalau sampai Langit ngelawan preman-preman itu, bisa-bisa ingatan dia kembali lagi. Aku harus lakuin sesuatu sekarang. Mana kamu? Saya udah di sini nih. Kamu jangan ngerjain saya ya. Saya sudah ada di sini, Bu. Saya sudah lihat Ibu. Tapi kita nggak perlu ketemu, Bu. Sekarang, uang yang saya minta, Ibu masukkan ke dalam tong di samping Ibu berdiri. Ayo, Bu. Cepat, Bu. Enak aja kamu main nyuruh-nyuruh saya. Kamu nggak tahu kamu itu berurusan sama siapa? Sekarang juga kamu temuin saya. Kalau enggak, saya nggak akan kasih uangnya. Ngancam saya. Rahasia Ibu itu ada di tangan saya, Bu. Ibu ingat kan? Udah, Bu. Sekarang Ibu nurut aja. Ibu taruh uang sesuai permintaan saya. Dan saya jamin rahasia Ibu bakal aman dan terkendali, Bu. Oke,
Oke. Oke, saya turutin kamu. Tapi ingat ya, saya nurutin kamu bukan karena saya takut sama kamu. Tapi saya karena males nunggu. Dan setelah kamu nerima uang ini, jangan lagi kamu minta uang ke saya lagi. Kalau enggak, saya akan cari kamu dan habis kamu. Ngerti kamu? Renata, lawan preman itu sekarang. Hajar mereka. Renata malah nyerang orang suruhan aku sih? Ini kan harusnya Langit yang nyelamatin Renata. Ini kan tujuannya supaya Langit bisa mengingat kembali ingatannya. Harusnya situasinya tuh dejavu, bukan kayak gini. Gak paham lagi, gak ngerti. Dokter, udah cukup dokter. Dokter jangan. Kakak, itu Langit ini ya. Awas! Aku pernah di situasi seperti ini. Nolong orang. Tapi siapa? Langit kenapa sih? Dia ingat sesuatu. Gawat. Dokter! Tolong lepasin dia! Enggak. Kalau dibiarin ingatan Langit bisa balik. Ini nggak boleh terjadi. Renata, balik jadi diri kamu sendiri. Dokter, kamu itu kenapa sih? Kamu mukulin mereka secara brutal. Kalau mereka sampai celaka gimana? Kamu bisa masuk penjara loh. Saya juga nggak tahu apa yang saya lakuin. Saya juga nggak berniat ngelakuin itu. Dokter nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa dok. Anggap aja tadi dokter lagi ngebela diri. Benar. Sayang, kayaknya terapinya nggak bisa kita lanjutin hari ini deh. Dokter Putri kayaknya udah kecapean. Mending kita balik aja sekarang, biar kami antar. Sayang, kamu duluan aja sama Dokter Putri ya. Aku mau ke toilet bentar. Ayo.
Sana sini. Ini gimana sih Yasmin? Kenapa Renata kayak gitu? Jadi berantakan semua kan? Apa mungkin dia itu trauma ya, Kak? Dia masih mengingat kejadian saat langit ditusuk. Ya tapi tetap aja dia salah Yasmin. Dia improve sendiri. Hah? Ini kan semua di luar kesepakatan kita. Dia udah janji mau ikutin rencana kita. Ini gimana sih? Panas. Dipikir ngikutin gitu gak capek apa? Gimana ya, Kak? Yasmin, lihat tuh. Lihat. Apa? Itu. Dia nggak boleh ngeliat kita berdua seperti ini. Ya. Yang ada dia bakal ngomong sama orang rumah berantakan semua rencana kita. Cepet. Mereka udah ngilang. Harusnya aku jangan biarin mereka pergi. Mereka kesini pasti ada yang nyuruh. Nggak mungkin ini ide Renata. Tante Yasmin? Aduh, lu udah mau kesini lagi. Gawat. Bisa-bisa dia lihat kalau aku sama Cassandra. Untung aja Cassandra udah ngumpet duluan. Luna kalau melihat aku bersama Yasmin, aduh gawat. Pasti nenek tua itu bakal tahu. Dan ini aku makin sulit untuk manfaatin Yasmin buat gagalin hubungan Luna sama Langit. Wah, kok Tante Yasmin kesini? Tante ngikutin Langit? Tadinya Tante nggak mau kesini, Lun. Tapi lama-lama Tante penasaran juga ya. Tante pengen tahu gimana sih terapi Langit kalau di luar rumah. Makanya Tante datang ke sini. Aduh, kacau Tante. Kacau? Kacau gimana maksudnya? Iya, dokter itu malah nyerang tamu kafe tadi. Kesian Langit Tante. Dia tuh bukannya dapet terapi, yang ada dia malah nambah shock loh. Kayak menurut aku, dokter pilihan Tante itu nggak ada gunanya buat Langit. Oh iya, Tante kesini sama siapa? Sama Oma. Tante mau minta tolong sama kamu. Supaya kamu mau menghibur Langit sekarang. Karena sepertinya dia butuh kamu. Loh, Tante nggak mau masuk dulu ketemu sama Langit? Oh nggak usah, Tante nggak usah ketemu sekarang. Kalau sekarang Tante masuk, nanti malah bikin keadaannya makin kacau. Nanti aja Tante ngobrolnya di rumah aja kalau Langit udah tenang. Ya udah Tante, kalau gitu aku masuk dulu ya. Ya, kamu jagain Langit ya buat Tante. Pasti Tante. Hampir aja Kak, ya kita ketahuan. Makanya Yasmin, ini kalau kayak gini gawat Yasmin. Ya udah, aku pulang duluan ya. Kita nggak boleh terlihat berdua pulang bareng, ya? Ya, oke. Hati-hati Kak. Duh, gagal lagi. Gimana ini? Ya Allah, aku harus pakai cara apa lagi supaya ingatannya Langit kembali?
Ini yang gue cari. Kamu tau nggak? Kejadian di kafe itu bikin aku sakit kepala, tau nggak? Gagal semuanya, berantakan. Iya kak, itu udah gagal banget. Gimana ya kak? Padahal tau nggak? Itu tadi si Langit tuh, dia udah mulai inget kalau dia pernah ke situ. Ini gara-gara si Renata. Sikapnya dia tuh tiba-tiba di luar nalar aja gitu. Dan aku ngeliat dia seperti ini 2 kalinya loh. Ada apa sih sama tuh anak? Aku juga nggak tahu kak. Ada apa sebenarnya sama Renata? Ya coba kamu cari tahu dong, kenapa dia seperti itu? Iya ya. Kamu inget loh, pernikahannya Langit sama Luna itu tinggal hitungan hari. Kamu mau anak kamu bakal terikat terus sama Luna? Ya udah kakak, sekarang tenang dulu biar aku telepon Renata. Ya kamu cari tahu, terus kamu kabarin aku kenapa dia seperti itu. Ya. Ya udah, aku masuk duluan ya seperti biasa ya. Pasti Tante Yasmin mau nanya perkembangan terapi. Bener-bener udah ngecewain dia. Kenapa sih aku ngalamin keanehan lagi? Gak tahu udah bikin kegilaan apa tadi. Sorry. Kamu belum minum dari tadi. Ini, biar kamu lebih tenang. Makasih. Itu mama saya nelpon. Kenapa nggak diangkat? Kok dimatiin? Nanti aja saya telepon Bu Yasmin. Sekalian melaporkan perkembangan kamu. Terapi kali ini gagal. Dan sepertinya ingatan saya nggak akan bisa balik lagi. Kita udah coba banyak terapi, tapi tetap aja nggak ada hasil. Gimana kalau ketakutan Tante Yasmin jadi kenyataan? Langit akan menikah dengan Luna. Padahal Luna adalah orang yang bertanggung jawab atas penusukan Langit. Sayang. Habis ini kita mau kemana? Aku langsung balik ke rumah aja. Capek sayang. Iya sih. Kamu pasti kelelahan banget ya. Terapis kamu itu juga nggak kompeten tahu. Kamu juga langsung pulang ke rumah kamu ya? Nggak apa-apa kan? Aku pulang sendiri. Kamu nganterin aku? Bun, aku minta maaf banget. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan? Keadaan Dokter Putri masih kelihatan sangat shock. Jadi aku harus nganterin dia. Kasihan kalau dia pulang sendiri, takut kenapa-napa. Ya udah, kalau kamu nganterin dia, aku temenin aja. Kalau kamu ikut, apa kamu bisa nahan diri untuk nggak ribut sama Dokter Putri? Bisa kok. Luna, kamu langsung pulang aja ya. Aku pasti akan telepon kamu. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Ya udah sayang, nggak apa-apa. Tapi benar ya, nanti kamu langsung telepon aku. Dokter Putri, sampai ketemu ya di sesi terapi selanjutnya. Baik sayang. Dah, hati-hati ya. Oh my God, Revan. Mami nyari kamu ke sana ke sini, sampai pusing tau nggak? Nggak taunya kamu di sini. Berguna sedikit dong jadi anak. Ada apa sih, Mi? Datang udah ngomel-ngomel aja. Ya gimana Mami nggak marah-marah, Revan? Kamu kerjaannya main game terus.
Siapa yang main game sih, Mi? Mami tuh jangan asal nuduh. Aku justru mau bantuin Mami. Baru mau nyamperin Mami nih. Bantuin apa kamu? Sini, Mi. Apa sih? Jadi, Mami kan kemarin lagi nyari perempuan yang datang ke rumah ini, yang ngobrol sama Nenek Sukma kan? Nah, sekarang aku lagi liatin CCTV-nya. Loh, kok kamu bisa sih dapetin CCTV-nya? Kan pada saat itu CCTV-nya rusak. Wait. Ini kalau Mami lihat sih posisi TV-nya kok malah ngadap keluar, Evan. Nih, aku tuh sengaja nyari rekaman CCTV-nya ke tetangga yang kameranya ngarah ke arah rumah kita. Tumben banget kamu punya pemikiran seperti itu. Udah kayak detektif kamu. Iya. Evan, ini sih percuma dong. Mami nggak bisa lihat wajah perempuan itu kayak apa. Justru yang Mami mau, mukanya itu seperti apa ya. Kalau kayak gini mah nggak ada gunanya sama sekali. Mami nggak bisa neken si nenek tua itu dong. Ya kan bisa di zoom nih. Ya percuma juga dong, Revan. Kamu lihat dong angle-nya. Hah? Nggak bagus sama sekali. Nih, tenang dulu ya. Ini aku ada satu video lagi. Nah, ini Mi. Mukanya kelihatan jelas. Lihat. Ini. Kamu zoom lagi, Reva. Mama mau lihat. Ini Mi. Bagus, Revan. Ini yang Mami cari. Dan kali ini, Sukma bakalan habis. Dokter, mau kemana? Ini mobil saya. Saya kan udah bilang, kalau saya nggak mau diantar. Kamu jalan aja masih oleng. Jadi jangan ambil resiko untuk pulang sendirian. Saya nggak mau nyusahin. Udah dibilangin, nggak nyusahin. Saya nawarin gini juga ada maunya. Maunya? Emang kamu mau apa? Saya mau diterapi lagi besok sama dokter Putri. Wah, bener-bener lagi terguncang nih. Diajak bercanda biar ada senyum dikit aja nggak ada reaksi sama sekali. Oke, ya udah. Saya antar kamu pulang sekarang. Dokter tinggal di mana? Saya nggak mau kamu antar, saya bisa pulang sendiri. Dokter, saya tahu kamu itu perempuan mandiri. Tapi sesekali terima bantuan dari orang lain itu nggak apa-apa. Apalagi di saat kamu benar-benar membutuhkan bantuan. Saya nggak mau diantar kamu. Saya tetap mau antar. Saya mau mastiin kamu selamat sampai rumah. Kenapa ditolak terus sih? Dokter itu lagi nggak sehat. Ini bukan masalah sehat atau nggak sehat. Gimana doangnya? Gak mungkin juga diantarin balik sama langit. Nanti pasti malah ketemu sama ibu. Tapi apa dok?
Tapi saya cuma nggak mau utang budi aja sama kamu. Cuman itu. Sekarang dokter masuk ke mobil saya. Kamu tenang aja, saya nggak akan ungkit apapun soal ini. Mau ngapain, Pak? Saya cuma mau masangin seatbelt. Kenapa? Dokter masih ngerasa keberatan saya antar pulang. Kamu itu punya luka batin apa sih, Dok? Sampai menghindari terus orang yang peduli sama kamu. Kamu belum jawab pertanyaan saya.